Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia kami bisa menyelesaikan tugas besar mekanika fluida dan hidrolika. Adapun materi yang kami bawakan yaitu mengenai statika fluida, stabilitas benda terapung. Nama anggota yaitu, perkenalkan, nama saya Rinaldi Silaban beserta teman saya Aditya Maulana, Edi Junaidi. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kami, Insinyur Komarudin, Master Teknik. 1. Gaya apung. Buoyancy Archimedes Principle. Prinsip Archimedes, keadaan gaya suatu benda yang mempunyai suatu besaran sama dengan berat atau beban dari cairan digantikan oleh benda dan arahnya tegak lurus ke atas. Prinsip tersebut lahir pertama kali yang dibuat oleh Buoyancy Archimedes, yaitu gaya apungan adalah suatu gaya yang diakibatkan oleh sesuatu yang mengapung atau benda yang tenggelam pada suatu atau di dalam zat cair. Gayanya diakibatkan oleh tekanan-tekanan yang berbeda di bagian atas dan bawah dari objek. Gaya tekanan dari di bawah adalah lebih besar dari yang di atas. Berikut contoh gambar cube in liquid. Anggaplah bahwa sebuah kubus terletak di suatu cairan dengan kerapatan ρ seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.18. Tekanan yang bekerja pada kubus akibat cairan dalam keseimbangan pada arah horizontal kanan dan kiri. Untuk arah vertikal di mana tekanan atmosfer P0 dan Fi gaya yang bekerja pada permukaan atas A adalah luas penampang, maka gaya tital dari atas dinyatakan oleh persamaan berikut. F1 sama dengan PO ditambah ρ kali G kali H1 kali A. F2 gaya yang bekerja pada permukaan bawah. F2 sama dengan P0 tambah ρ kali G kali H2 kali A. Jika volume kubus tersebut di dalam cairan adalah F1, maka resultan gaya F dari tekanan yang bekerja pada seluruh permukaan kubus adalah F sama dengan F2 dikurang F1 sama dengan ρ dikali G dalam kurung H2 dikurang H1 kali A sama dengan ρ kali G kali H kali A sama dengan ρ kali G kali V. Persamaan 1. Gaya apungan buoyancy force. Hal yang sama berlaku untuk kasus di mana sebuah kubus yang mengambang seperti ditunjukkan pada gambar 3.18. Dari persamaan ini, kubus dalam cairan mengapung sama dengan berat cairan yang dipindahkan oleh kubus. Hasil ini dikenal sebagai prinsip Archimedes. Pusat gravitasi cairan yang dipindahkan disebut pusat apung dan merupakan titik kerja dari gaya apungnya. Next. Hydrostatic buoyancy force. Ketika sebuah benda tenggelam atau mengambang di dalam fluida statis, resultan gaya yang diberikan padanya oleh fluida disebut kekuatan gaya apung. Gaya apung ini selalu bertindak secara vertikal ke atas dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, gaya apung sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda padat. Yang kedua, kekuatan gaya apung bekerja melalui pusat massa yang dipindahkan volume cairan yang disebut pusat apung. Ketiga, sebuah benda mengambang memindahkan volume fluida
yang berat badannya sama dengan berat tubuh. 4. Prinsip di atas dikenal dengan prinsip Archimedes dan dapat didefinisikan secara matematis seperti yang ditunjukkan seperti gambar di bawah yang tertera di bawah ini. Oke. Lanjut. Nah, berikut contoh gambar tersebut bisa ditampilkan beserta rumusnya. Tentang 1/3 dari bodi yang berenang. Contoh 1. Sebuah pelampung bola memiliki diameter 1,5 meter, bobot 8,50 kN dan berlabuh ke dasar laut dengan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada waktu dilabuhkan di kedalaman air yang meningkat sehingga pelampung tenggelam seperti yang diilustrasikan. Untuk kondisi ini beberapa tegangan dari kabel pada saat pelampung mengapung di permukaan. Pertama-tama kita menggambarkan sebuah diagram benda bebas dari pelampung seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya, di mana gaya apung W yang bekerja pada pelampung adalah berat pelampung dan T adalah tegangan kabel. Untuk keseimbangan gaya, maka T sama dengan Fe dikurang W. Dari persamaan 1, F sama dengan F2 dikurang F1 sama dengan Rho dikali G dalam kurung H2 kurang H1 tutup kurung kali A sama dengan Rho kali G kali H kali A sama dengan Rho kali G kali V. Untuk berat jenis air laut, E sama dengan 10,1 kN per kubik. Dan volume bola, V sama dengan Pi kali D pangkat 3 per 6. Gaya apungnya, FB sama dengan dalam kurung 10,1 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kubik tutup kurung dikali dalam kurung pi per 6 tutup kurung kali 1,5 meter pangkat 3 sama dengan 1,785 dikali 10 pangkat 4 Newton. Maka tegangan tali sama dengan atau T sama dengan 1,785 kali 10 pangkat 4 Newton dikurang 0,85 dikali 10 pangkat 4 Newton sama dengan 9,35 kN. Perhatikan bahwa efek gaya tekanan hidrostatik pada sebuah benda melalui gaya apung FB. Diagram benda bebas dari pelampung ditunjukkan pada gambar E2.10c. Efek dari kekuatan tekanan pada permukaan pelampung adalah sama dengan besar gaya ke atas FB atau gaya apung Contoh 2. Sebongkahan beton beratnya 100 Newton di udara dan hanya 60 Newton bila terbenam dari air yang rapat jenisnya 1000 kg per meter kubik. Berat jenis rata-rata bongkah tersebut, penyelesaian diagram benda bebas dan bongkah yang terbenam memperlihatkan kesetimbangan antara berat semu gaya apung dan berat sebenarnya. Sigma F2 sama dengan 0. 60 tambah FB dikurang 100 gaya lawan kata sama dengan FB sama dengan 10 kurang 60 sama dengan 40 Newton. Atau berat massa jenis air dikali volume. FB sama dengan 100 kurang 60 40 Newton sama dengan 1000 kg per meter kubik. Volume atau volume bongkah sama dengan 40 dibagi 1000 sama dengan 0,04 meter kubik. Maka berat jenis rata-rata bongkahan
sama dengan Rho kali G bongkah sama dengan 100 per 0,04 sama dengan 2500 kg meter kubik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aditya Mulaina. Terima kasih Bang Rinaldi. Langsung saja kita ke pembahasan contoh yang ketiga. Sebuah benda terendam dalam air seperti terlihat dalam gambar. Spesifik graviti benda tersebut 0,6. Yang ditanyakan di sini hitung berapa ketinggian benda yang terendam. Untuk gambar kita bisa dilihat di atas. Langsung saja ke penyelesaian. Di sini kita pakai rumus FB sama dengan W. Jadi 62,4 dikali 1,25 dikali 1,25 dikali D sama dengan 0,60 dikali 62,4 dikali 1,25 kali 12,25 dikali 1,25. Jadi nilai D tersebut adalah 0,750 Ft. Contoh soal yang keempat, sebuah hidrometer beratnya 21,57 dikali 10 pangkat min 3 N dan memiliki sebuah tangkai di ujung sebelah atas yang silindris dan garis tengahnya 2,794 mm. Berapakah kedalaman hidrometer yang tenggelam jika di dalam minyak yang rapat relatifnya 0,780 dibandingkan di dalam alkohol yang rapat relatifnya 0,821. Bisa dilihat kita perbandingan minyak dan alkohol. Langsung saja kita ke penyelesaian. Untuk hidrometer 1 dalam alkohol, rumusnya berat hidrometer sama dengan berat cairan yang didesak. Jadi nilai berat hidrometer itu 21,57 dikali 10 min 3. Sedangkan berat cairan yang didesak sama dengan 0,821 dikali 9,81 dikali 1000 dikali volumenya. Maka volume hidrometer sama dengan 2,678 dikali 10 min 6 mm kubik atau dalam alkohol. Untuk hidrometer 2 dalam minyak, berat hidrometer sama dengan berat cairan yang didesak. Untuk berat hidrometer 21,57 dikali 10 min 3. Sedangkan nilai berat cairan yang didesak 0,780 dikali 9,81 dikali 1000 X dikali F1 ditambah A dikali H. Langsung saja kita berarti mencari nilai. Jadi 21,57 dikali 10 min 3 sama dengan 0,780 dikali 9,81 dikali 1000 X dikali 2,678 kali 10 min 6 ditambah sigma per 4 sama atau 2,794 dikali 10 min 3 tutup kurung di pangkat 2 X kali H. Maka perbedaan ketinggian akibat tenggelam di dalam cairan tersebut adalah H sama dengan 22,98 mm. Yang kelima, sebuah kotak segi 4 terbuka dengan ukuran tinggi 7,4 meter, alas 3 meter, dan tinggi 4 meter, dan bermassa 40 ton. Diluncurkan ke dalam air segar. Ditanyakan, A. Berapa kedalaman kotak tersebut akan tenggelam di dalam air? B. Bila sebuah batu diletakkan di dalam kotak di kedalaman air 4 meter, berapakah massa batu yang tenggelam di dalam kotak? Untuk rumusnya, kita memakai berat kotak sama dengan berat air yang didesak.
Jadi 9,81 dikali 40 dikali 1000 sama dengan 9,81 dikali 1000 dikali 7,6 dikali 3 dikali H. Untuk penyelesaian yang pertama, kedalaman kotak yang tenggelam atau terendam di dalam air, jadi H sama dengan 1,754 meter. Berat kotak ditambah batu sama dengan berat air yang didesak. Jadi 9,81 dikali 40 dikali 1000 ditambah W1 sama dengan 9,81 dikali 1000 dikali 7,6 dikali 3 dikali 4. Jadi berat batunya adalah W1 sama dengan 503272 N. Untuk penyelesaian yang kedua, massa batu. Di sini M sama dengan 5,03271 dibagi gravitasi. Jadi sama dengan 5,03272 dibagi 9,81 sama dengan 51,2 ton. Untuk materi yang kedua, kita membahas tentang stability. Hal lain yang menarik dan masalah penting yang berhubungan dengan benda tenggelam atau mengapung adalah berkaitan dengan stabilitas benda. Benda dikatakan dalam posisi kesetimbangan stabil jika ketika berpindah ia kembali pada posisi kesetimbangan. Sebaliknya, posisi kesetimbangan tidak stabil jika ketika berpindah bergerak ke posisi keseimbangan baru. Pertimbangan stabilitas sangat penting bagi benda tenggelam atau mengapung pada pusat apung dan pusat gravitasi tidak selalu bersamaan. Rotasi kecil dapat mengakibatkan baik dalam memulihkan atau menjungkir balikan secara pasangan. Sebagai contoh, untuk benda yang benar-benar tenggelam, bisa dilihat kita gambar tersebut, stable equilibrium. Stabilitas benda yang benar-benar tenggelam di mana pusat gravitasi di bawah centroid. Contoh selanjutnya, unstable equilibrium. Bisa dilihat gambarnya, stabilitas benda yang benar-benar tenggelam, pusat gravitasi di atas pusat massa. Benda yang terapung di atas permukaan air atau suatu saat tidak pada posisi yang stabil atau seimbang, atau mengalami kestabilan atau miring atau terbalik. Pada gambar menunjukkan bahwa kasus di mana benda simetris yang terapung di mana pertama posisi apungnya ditentukan dengan persamaan. Di sini kita memakai rumus FB sama dengan F dalam kurung volume yang dipindahkan sama dengan berat benda yang dipindahkan. Yang kedua, benda mengalami kemiringan dengan posisi sudut apungnya sehingga menyebabkan perputaran atau kopel yang terjadi karena efek gaya apungan dan berat benda. Pembentukan sudut tersebut perpotongan garis kerja gaya apungan dengan berat benda tersebut metapusat atau titik M. Yang ketiga, jika metapusat atau titik M terletak di atas pusat berat atau CG, maka tinggi metapusat positif ada momen pemulih dan posisinya tersebut mantap atau stabil. Jika metapusat atau titik M terletak di bawah, maka tinggi metapusat negatif. Tidak ada momen pemulih benda pada posisi tak mantap, maka benda menjadi terbalik. Jadi kita kesimpulan, makin besar metapusat atau titik M yang positif, makin mantap dan stabil pada posisi yang berbentuk sudut 0. Selanjutnya, marilah kita mempelajari stabilitas kapal pada gambar 3.19.
menunjukkan sebuah kapal berat W mengambang di air dengan kemiringan sudut kecil 0. Lokasi pusat massa G tidak berubah dengan kemiringan kapal, tapi karena pusat apung C pindah ke titik baru C akibat gaya kopel yang terjadi sebesar W sama dengan Fs, sehingga mengembalikan posisi kapal pada kondisi stabil. Kekuatan gaya kopel ini disebut dengan gaya pemulihan. Selanjutnya, perpotongan titik M pada garis vertikal melewati pusat apung C atau garis aksi gaya apung F, dan garis tengah kapal tersebut titik metacenter, dan GM disebut metacentric height seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika M adalah kota yang terletak lebih tinggi dari G, gaya pemulih tindak untuk menstabilkan kapal. Tapi jika M adalah kota yang terletak lebih rendah dari G, berapa kekuatan tindakan untuk meningkatkan gulungan kapal sehingga membuat kapal tidak stabil. Pembahasan selanjutnya mengenai variasi tekanan fluida dalam benda tegar. Poin 3, percepatan linear seragam. Gambar di atas menunjukkan kemiringan permukaan tekanan tetap dalam suatu tangki fluida yang mengalami percepatan benda tegar. Dalam gerak benda tegar, semua partikel bersama-sama mengalami paduan translasi dan rotasi, maka terjadi keseimbangan tekanan, gravitasi, dan percepatan partikel. Dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, untuk percepatan horizontal, konstan fluida akan bergerak sebagai sebuah benda tegar pada kemiringan permukaan, maka dapat dinyatakan sebagai rumusnya dz per dx sama dengan ax per g tambah az. Keterangan dz sama dengan arah pergeseran vertikal, dx sama dengan arah pergeseran horizontal, ax sama dengan percepatan linear horizontal, dan az sama dengan percepatan linear vertikal. Selanjutnya, karena A percepatan yang mempunyai besar dan arah, maka terjadi laju kenaikan tekanan yang paling besar pada arah yang landai. Karenanya adanya kemiringan dengan sudut 0 yang besarnya. 0 sama dengan tan pangkat min 1 AX per G tambah AZ. Salah satu dari garis-garis yang miring adalah permukaan bebas yang diperoleh dari syarat bahwa volume fluida itu tetap, kecuali bila tumpah. Laju kenaikan tekanan pada arah G A lebih besar daripada tekanan dalam hidrostatika yang diberikan dalam persamaan. Rumusnya AP per AZ sama dengan min P kali G tambah AZ, maka dP per dz sama dengan PG, dan P sama dengan P kali G kali H sama dengan YH. Hasil-hasil ini tidak tergantung pada ukuran atau bentuk bejana, asalkan semua fluida itu saling berhubungan di dalam bejana tersebut. Besar perubahan percepatan diberikan persamaan dengan rumus G sama dengan AX pangkat 2 ditambah G tambah AZ pangkat 2 tutup kurung 1/2. Contoh soal 3.1. Seorang pembalap mobil menaruh sangkir topinya di atas nampan mendatar, sementara ia memacu mobilnya dengan percepatan 7 meter per sekon kubik. Kedalaman sangkir 10 cm dan garis tengahnya 6 cm, dan berisi kopi sedalam 7 cm dalam keadaan diam. Yang ditanyakan, yang pertama, jika diandaikan bahwa kopi itu memperoleh percepatan benda tegar, tentukan apakah ia tumpah atau tidak. Pertanyaan yang kedua, hitunglah tekanan di titik A di pojok cangkir itu
jika kerapatan kopi itu 1010 kg per meter kubik. Untuk gambarnya bisa dilihat di atas. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama, bagaimanapun bentuk tempatnya, permukaan bebas fluida di dalam suatu tempat akan tetap jika diberikan percepatan sebesar A dalam arah X. Maka permukaan fluida akan miring, yang sudutnya kemiringannya 0 dan AZ sama dengan 0 dari persamaan. Maka 0 sama dengan tan pangkat min 1 AX per G sama dengan tan min 1 7 per 9,81 sama dengan 35,5 derajat. Jika cangkir itu simetri terhadap sumbu di tengah-tengahnya, volume kopi itu akan tetap. Jika permukaan yang miring itu memotongkan permukaan diam pada sumbu tetap, seperti pada gambar, maka simpangan di sebelah kirinya. Jadi nilai Z sama dengan 3 tan, 0 sama dengan 3 tan, 35,5 sama dengan 2,14 cm. Jadi lebih kecil dari ketinggian pada mulut cangkir sebesar 3 cm, maka kopi tidak akan tumpah, kecuali jika terguncang pada saat kenaikan percepatan. Untuk penyelesaian yang kedua, dalam keadaan diam, tekanan di titik A diberikan oleh persamaan. Di sini kita memakai rumus dP per dz sama dengan pg. Jadi dP sama dengan P kali G kali D kali Z sama dengan pg dikali Z1 dikurangi Z2. Jadi nilai PA sama dengan 1010 dikali 9,81 dikali 0,007 sama dengan 694 Newton per meter kubik sama dengan 694 PA. Selama mengalami percepatan, maka terjadi perubahan percepatan sebesar G sama dengan AX pangkat 2 ditambah G tambah AZ pangkat 2 tutup kurung 1 per 2. Jadi G sama dengan 7 pangkat 2 tambah 9,81 ditambah 0 pangkat 2 tutup kurung 1 per 2 sama dengan 12,0,5 M per sekon kubik, meter per sekon kubik. Kenaikan permukaan kopi ketika menjadi 7,0 ditambah 2,14 cos 35,5 derajat sama dengan 7,44 cm. Maka tekanan di titik A karena perubahan percepatan sebesar 12,05 meter per sekon kubik adalah PA sama dengan 1010 dikali 12,05 dikali 0,0744 sama dengan 906 Newton per meter kubik sama dengan 906 PA. Maka tekanannya 31%, lebih besar dari fluida dalam keadaan diam. Rotasi pada benda tegar. HO sama dengan titik permukaan awal, H sama dengan titik ketinggian akhir. Pada gambar 2.30, rigid body rotation of a liquid in a tank, yaitu rotasi liquid di dalam tank. Jika fluida diputar pada sumbu koordinat masing-masing, perbedaan tekanan fluida pada benda tegar persamaannya adalah delta V sama dengan AV dibagi AR dikali ER ditambah 1 dibagi R dikali AV dibagi A theta dikali E theta ditambah AV dibagi AZ dikali EZ. Sedangkan percepatan benda tegarnya adalah AR. AR sama dengan minus RW pangkat 2 dikali ER.
A theta sama dengan 0, AZ sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi AV dibagi AR sama dengan PRW pangkat 2. AV dibagi A theta sama dengan 0. AV dibagi AZ sama dengan minus Y. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk jenis rotasi benda tegar atau kaku, fungsi tekanan adalah diperoleh dari dua variabel R dan Z. Oleh karena itu, diferensial tekanannya persamaannya adalah dV sama dengan diferensial tekanan sama dengan AV dibagi AR dikali DR ditambah AV dibagi AZ dikali DZ, atau dV diferensial tekanannya dV sama dengan PR W pangkat 2 dikali DR minus Y DZ persamaan 4.1. Sepanjang permukaan tekanan konstan dP sama dengan 0, diferensial tekanannya sama dengan 0 seperti permukaan bebas, sehingga dari persamaan di atas diperoleh jika Y sama dengan VG DZ dibagi DR sama dengan RW pangkat 2 dibagi G persamaan 4.2. Dan karena itu persamaan untuk permukaan tekanan konstan Z sama dengan W pangkat 2 dikali R pangkat 2 dibagi 2G plus konstan. Jika HO adalah tinggi permukaan awal dan H perubahan ketinggian karena kecepatan putar, maka persamaannya H sama dengan W pangkat 2 dikali R pangkat 2 dibagi 2G ditambah HO. Pada gambar 2.31, distribusi tekanan di dalam rotasi liquid. Persamaan ini menunjukkan bahwa tekanan permukaan ini adalah konstan untuk parabola seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.31. Integrasi dari persamaan menghasilkan dP sama dengan PW pangkat 2 RDR diambil Y DZ, atau P sama dengan PW pangkat 2 dikali R pangkat 2 dibagi 2 minus YZ plus konstan, di mana konstanta integrasi dapat dinyatakan dalam tekanan tertentu pada suatu titik RO dan ZO sembarang. Hasil ini menunjukkan bahwa tekanan bervariasi dengan jarak dari sumbu rotasi. Tetapi pada jari-jari tetap, tekanan hidrostatis bervariasi dalam arah vertikal, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.31. Contoh soal. Pada contoh soal 31, dipindahkan dari mobil ke atas piringan hitam berputar mengelilingi sumbunya. Gambar E2.13 sampai keadaan benda tegar terjadi. Carilah 1. Kecepatan sudut yang akan menyebabkan kopi itu menyentuh bibir cangkir. 2. Tekanan pada titik A. Tekanan di titik A pada keadaan ini. Penyelesaiannya adalah pada gambar E2.13, cangkir itu berisi 7 cm kopi, sisa jaraknya sebesar 3 cm. Maka persamaannya adalah H diambil HO sama dengan W pangkat 2 dikali R pangkat 2 dibagi 4G, di mana G adalah kecepatan gravitasi. 0,03 sama dengan W pangkat 2 dikali 0,03 pangkat 2 dibagi 4,981, maka besar kecepatan sudut W sama dengan akar 4 kali 9,81 dikali 0,03 dibagi 0,03 pangkat 2 sama dengan 36,2 radian per second.
atau 345 rpm. 0,03 adalah 3 cm dibagi 100 karena satuannya meter. B. Karena kenaikan air saat diputar naik 3 cm pada gambar E2.13, maka kopi membentuk tekungan dengan asumsi sama dengan ketinggian 3 cm. Maka koordinat R dan Z di titik A adalah 3,4 cm. 10 diambil 6 sama dengan minus 4 diukur dari bawah ke atas. Maka tekanan di titik A menjadi P sama dengan PO diambil VGZ ditambah 1/2 PR pangkat 2 W pangkat 2 PO sama dengan tekanan permukaan bebas sama dengan 0. PA sama dengan 0 diambil 1010 dikali 9,81 dikali minus 0,04 ditambah setengah dikali 1010 dikali 0,03 dikali 1308. PA sama dengan 396 ditambah 594 sama dengan 990 PA. Jadi kenaikan 43% dari percepatan pada arah landai. Tabel B1 Physical Properties of Tabel Properties tabel pada air. Tabel B1 satuannya imperial biasa, temperaturnya dengan derajat Fahrenheit, berat jenis pound per feet. Untuk tabel B2 properties air satuan internasional, temperaturnya derajat Celcius, density-nya kilogram per meter kubik. Terima kasih, sekian presentasinya. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, atau salah penyampaian kami mohon maaf. Ternak-ternak si ikan teri diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung presentasi, kuakhiri dengan salam. Salam sejahtera. Terima kasih.